Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang matematika Eratosthenes. Selamat menyaksikan teman-teman. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Dengan saya sendiri, Ajeng Fathia Zahra dengan NPM 2010 6310 547 dan rekan saya Ridwan dengan NPM 2010 6310 529. Saya Sartika Triwidyasari dengan NPM 2010 6310 531. Saya Selimar Selina dengan NPM 2010 6310 533. Saya Siti Wasila Juniak dengan NPM 201063105037. Saya Veronica dengan NPM 2010 6310 540. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dari kelas 2C Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan dosen pengampu Bu Atin Warmi, MPD. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara Eratosthenes menghitung keliling dan jari-jari bumi, berikut adalah biografi singkat Eratosthenes. Eratosthenes adalah seorang matematikawan, penyair, dan astronom Yunani kuno yang dikenal sebagai Bapak Geografi. Beliau dilahirkan di Kiren atau Libya saat ini pada tahun 276 sebelum Masehi, tetapi bekerja dan meninggal di Alexandria sekitar 176 sebelum Masehi. Pada 236 sebelum Masehi, ia ditunjuk oleh Ptolemy III Euergetes I sebagai kepala perpustakaan Alexandria. Dia membuat beberapa sumbangan penting pada matematika dan sains, seperti penemuan hebatnya yaitu menghitung keliling bumi dan jari-jari bumi. Inilah penemuan Eratosthenes, yaitu menghitung keliling dan jari-jari bumi. Eratosthenes terinspirasi untuk menghitung keliling bumi ketika sedang menimba air di kota Syene. Saat menimba air di sumur, bayangan atau siluet yang terbentuk sama persis dengan posisi tubuhnya, tidak mengalami distorsi. Artinya, cahaya matahari turun secara vertikal ke bumi, tegak lurus dengan tanah di Syene. Dengan melihat salah satu sifat dari cahaya matahari, yaitu menyebar di bumi sebagai garis yang sejajar, maka dapat dikonsepkan sebuah perhitungan matematis untuk mendapatkan jari-jari bumi. Untuk menyelesaikan perhitungannya ini, Eratosthenes menyewa seorang pengukur jarak dari Syene ke Alexandria, kemudian memintanya menancapkan tongkat untuk mengukur sudut bayangan yang terbentuk. Bisa kita lihat dari gambar di samping, yaitu di kota Syene bayangan tidak terbentuk karena sinar matahari tegak lurus dengan permukaan bumi. Sementara di kota Alexandria, sinar matahari tidak tegak lurus dengan permukaan bumi. Sudut antara tongkat dan bayangan bisa dicari. Eratosthenes mendapatkan bahwa sudutnya adalah sebesar 7,2 derajat. Kalau tongkat di Alexandria dan di Syene tersebut, kita tarik garis lurus sampai dengan pusat bumi. Kira-kira kita akan mendapatkan gambar seperti berikut. Dengan menggunakan prinsip sudut sehadap dan bertolak belakang, maka sudut antara kota Alexandria dan kota Syene juga sama dengan 7,2 derajat. Kita perhatikan gambar ilustrasi bumi tersebut. Gambar di samping adalah cara Eratosthenes menghitung keliling bumi. Didapat perbandingan antara sudut 7,2 derajat dengan 360 derajat sama dengan perbandingan antara L dengan L, yaitu jarak kota Alexandria dengan kota Syene. Dan kelilingnya didapatkan 360 derajat per 7,2 derajat dikali L, dengan L jarak kota Alexandria dengan kota Syene.
Bagaimana cara Eratosthenes mengetahui jarak dari kota Alexandria ke kota Syene? Yakni dengan menyewa orang untuk bepergian dengan unta untuk mengukur jarak antara kedua kota tersebut, yakni dari kota Alexandria ke kota Syene. Dia mendapatkan jaraknya adalah 5.000 stadia. Dengan demikian, dia bisa memasukkan angka ini ke dalam rumus sebelumnya, yang hasilnya keliling sama dengan 360 derajat per 7,2 dikali L, dengan L adalah jarak dan diketahui jaraknya 5.000 stadia, sehingga kita masukkan 360 derajat per 7,2 derajat dikali 5.000 stadia sama dengan 360 dikali 700 stadia, dengan hasil akhir 252.000. Berdasarkan penelitian, 40 stadia kira-kira sama dengan 12.000 satuan Mesir. Satuan Mesir ini kira-kira panjangnya 0,525 meter. Jadi, bila diperkirakan, satu stadia menjadi 40 stadia sama dengan 12.000 dikali 0,525 meter. Kita pindahkan 40-nya menjadi satu stadia sama dengan 12.000 kali 0,525 meter per 40. Lalu kita bagikan 12.000 dibagi 40 menjadi 300, yang menghasilkan satu stadia sama dengan 300 dikali 0,525 meter, yang menjadi hasilnya satu stadia sama dengan 157,5 meter. Nah, karena satu stadia adalah 157,5 meter, maka keliling bumi adalah keliling sama dengan 252.000 stadia. Jadi kelilingnya 252.000 dikali 157,5, yang menghasilkan kelilingnya yaitu 39.690.000 meter, dan jika dikilometerkan menjadi 39.690 km. Pada saat itu, satuan universal seperti meter, kilometer, maupun mil belumlah ditemukan, sehingga acuan yang dipakai adalah stadia. Stadia adalah ukuran dari panjang stadion olahraga yang dipakai oleh masyarakat Yunani. Satuan stadia itu sendiri masih memunculkan perdebatan karena panjangnya yang berbeda-beda, berkisar antara 157 meter sampai 209 meter. Dari hasil perhitungan, maka akan didapat keliling bumi ala Eratosthenes berkisar antara 39.690 km sampai 46.620 km. Keliling bumi yang kita ketahui sekarang jika diukur melewati kutub-kutubnya adalah sekitar 40.008 km. Hasil yang didapat Eratosthenes kala itu tentunya sangat luar biasa, karena dengan peralatan yang ada di zaman tersebut, matematikawan ini berhasil mendapat keliling bumi yang mendekati aslinya. Sedangkan untuk menghitung jari-jari bumi adalah sebagai berikut. Rumusnya kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu keliling sama dengan 360 derajat per 7,2 derajat dikali L. Dengan L adalah jarak antara kota Alexandria dan kota Syene. Lalu kelilingnya kita buka, rumusnya menjadi 2πr. Menjadi 2πr sama dengan 360 derajat per 7,2 derajat dikali L. Maka penyelesaiannya 2πr sama dengan 360 derajat per 7,2 derajat dikali L. Lalu kita masukkan L-nya 5.000 stadia, yaitu jarak dari kota Alexandria ke kota Syene. Setelah itu 5.000 dibagi 7,2 kita bulatkan menjadi 700, maka 2πr sama dengan 360 dikali 700 stadia, yaitu 2πr sama dengan 252.000 stadia. Nah, karena satu stadia itu adalah 157,5 meter, maka kita kalikan 252.000 stadia dengan 157,5 menjadi 2πr sama dengan 39.690 meter. Lalu kita rubah ke kilometer dibagi 1000 menjadi 2πr sama dengan 39.690 km. Nah, 2pi ini kita pindahkan ke bawah menjadi dibagi R sama dengan 39.690 dibagi 2pi. Nah, pi-nya di sini kan 3,14 dikali 2 menjadi R sama dengan 39.690 dibagi 6,2857.
dengan R sama dengan 6.314,3. Jadi, dengan perhitungan ini dapat diketahui jari-jari bumi sepanjang kurang lebih 6.314 km. Menurut perhitungan zaman sekarang, cara Eratosthenes ini hanya berselisih kurang lebih 57 km. Walaupun demikian, apa yang telah dilakukan oleh Eratosthenes merupakan langkah yang sangat spektakuler pada masa itu. Nah, selanjutnya yaitu hubungan aritmatika dan geometri. Matematika mengajar kita untuk berpikir kritis analitis. Kita dapat mengambil kesimpulan secara logis. Dengan aljabar atau aritmatika, kita dapat menganalisa, menghitung, dan memecahkan soal yang sulit. Aritmatika ditulis dengan lambang-lambang yang biasanya berupa tanda-tanda tertentu. Cara mengerjakannya sedemikian rupa sehingga memerlukan pengertian yang harus dipahami. Lambang aritmatika ditulis dalam wujud maya atau abstrak, sehingga hanya dengan menghafalkan lambang-lambang ini kita dapat memecahkan suatu bentuk hitungan baik yang rumit maupun yang sederhana. Lambang-lambang aritmatika biasanya dituliskan menurut lambang abjad atau sejenisnya. Geometri ialah salah satu ilmu matematika yang mempelajari bentuk permasalahan dalam wujud gambar. Dengan kata lain, dalam bentuk lukisan geometri, sebetulnya kata geo sendiri artinya tanah, sedangkan metri artinya mengukur. Jadi, geometri ialah ilmu yang mempelajari cara menghitung ukuran tanah atau cara mengukur tanah yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Marilah kita pelajari hubungan antara geometri ini dengan ilmu aritmatika atau aljabar. Pada gambar di samping diperlihatkan bentuk persegi panjang dengan sisi-sisi. Panjang sama dengan A cm dan lebar sama dengan B cm. Bila untuk A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 2 cm, maka akan berlaku luas persegi panjang itu, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar kali 1 cm kuadrat, atau L sama dengan P kali L. Dari rumus itu dapat diketahui bahwa luas persegi panjang di atas sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 cm kuadrat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika video kelompok 2 masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.